Hai guys, kembali lagi dengan saya Rizkonatul Magfiro. Halo semuanya, para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang paling fundamental, tapi juga paling menantang dalam dunia pendidikan, manajemen kelas. Baik Anda guru baru yang masih miroba atau guru berpengalaman yang ingin menyegarkan kembali strategi, video ini cocok untuk Anda. Kita akan kupas tuntas dari A sampai Z, mulai dari tata cara pengelolaan hingga analisis mendalam, agar kelas kita menjadi lingkungan belajar yang positif dan efektif. Jadi, siapkan catatan Anda. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita pahami dulu, apa sih sebenarnya manajemen kelas itu? Sederhananya, ini bukan cuma soal mendisiplinkan siswa yang ribut. Manajemen kelas adalah seni dan ilmu tentang bagaimana kita menciptakan, mengelola, dan mempertahankan lingkungan belajar di mana semua siswa merasa aman, dihargai, dan termotivasi untuk belajar. Ini adalah fondasi dari segala kegiatan pembelajaran. Tanpa fondasi yang kokoh, sebagus apapun materi yang kita siapkan, pesannya tidak akan sampai dengan maksimal. Kuncinya ada 3, proaktif, konsisten, dan positif. Sekarang, kita masuk ke bagian inti, tata cara pengelolaan kelas yang efektif. Saya akan membaginya menjadi beberapa pilar utama. Pilar pertama adalah persiapan lingkungan fisik. Coba lihat sekeliling kelas Anda. Apakah penataan meja dan kursi sudah mendukung interaksi yang Anda inginkan? Misalnya, formasi U-shape bagus untuk diskusi. Sementara formasi kelompok kecil efektif untuk kerja kolaboratif. Pastikan juga pencahayaan cukup, sirkulasi udara baik, dan papan tulis atau proyektor terlihat jelas dari semua sudut. Jangan lupakan pajangan dinding. Gunakan untuk memajang karya siswa, aturan kelas, atau materi pelajaran yang relevan. Ini membuat kelas terasa lebih hidup dan menjadi milik bersama. Pilar kedua adalah penetapan aturan dan prosedur yang jelas. Ini adalah bagian yang paling proaktif. Jangan menunggu masalah muncul, baru membuat aturan. Lakukan ini di awal tahun ajaran. Ajak siswa berdiskusi untuk membuat aturan kelas bersama. Aturan yang dibuat bersama akan lebih mungkin mereka patuhi karena ada rasa kepemilikan. Bedakan antara aturan dan prosedur. Aturan adalah tentang perilaku umum. Misalnya, saling menghormati atau angkat tangan sebelum berbicara. Sementara prosedur adalah langkah-langkah untuk melakukan kegiatan rutin, seperti cara mengumpulkan tugas, cara izin ke toilet, atau apa yang harus dilakukan saat bel masuk berbunyi. Ketika prosedur ini jelas dan dilatih berulang kali, kelas akan berjalan jauh lebih lancar dan otomatis. Pilar ketiga, dan ini sangat penting, adalah membangun hubungan positif. Kenali setiap siswa Anda bukan hanya sebagai murid, tapi sebagai individu. Luangkan waktu untuk menyapa mereka di pintu setiap pagi, tanyakan kabar mereka, puji usaha mereka sekecil apapun. Tunjukkan bahwa Anda peduli pada mereka sebagai manusia. Ketika siswa merasa terhubung dengan gurunya, mereka akan lebih menghargai Anda dan lebih segan untuk membuat masalah. Ingat, hubungan adalah mata uang di dalam kelas. Semakin banyak investasi hubungan yang Anda tanam, semakin kaya Anda dalam mengelola kelas. Pilar keempat adalah penyelenggaraan pembelajaran yang menarik. Percayalah, sebagian besar masalah perilaku di kelas muncul dari rasa bosan. Jika siswa tidak terlibat dengan pelajaran, mereka akan mencari cara lain untuk menyibukkan diri. Jadi, variasikan metode mengajar Anda, gunakan media pembelajaran yang interaktif, ajak mereka bergerak, lakukan permainan edukatif, atau gunakan teknologi. Rancang pelajaran yang relevan dengan kehidupan mereka. Ketika siswa melihat kaitan antara apa yang mereka pelajari dengan dunia nyata, motivasi internal mereka akan bangkit. Pembelajaran yang aktif adalah pencegah kebosanan yang paling ampuh. Pilar kelima, konsistensi dalam penegakan
konsekuensi. Ketika aturan dilanggar, harus ada konsekuensi yang jelas, logis, dan diterapkan secara konsisten untuk semua siswa. Konsekuensi tidak harus selalu berupa hukuman. Bisa berupa teguran personal, kehilangan hak istimewa sejenak, atau tugas refleksi. Yang terpenting adalah konsistensi Anda. Jika hari ini Anda menegakkan aturan tapi besok membiarkannya, siswa akan bingung dan kredibilitas Anda akan menurun. Komunikasikan konsekuensi ini dengan tenang dan tegas, bukan dengan emosi. Fokus pada perilakunya, bukan pada siswanya. Katakan, tindakanmu melanggar aturan kita, bukan kamu anak nakal. Setelah memahami tata caranya, sekarang mari kita lakukan analisis lebih dalam. Mengapa sebuah strategi berhasil di satu kelas, tapi gagal di kelas lain? Pertama, analisis karakteristik siswa. Setiap kelas itu unik. Ada kelas yang penuh dengan siswa kinestetik yang butuh banyak gerak. Ada kelas yang isinya siswa pendiam yang butuh dorongan lebih untuk berbicara. Lakukan analisis diagnostik di awal untuk memahami gaya belajar, minat, dan latar belakang sosial ekonomi siswa Anda. Strategi manajemen kelas harus disesuaikan dengan DNA kelas tersebut. Apa yang berhasil untuk kelas 6 SD belum tentu cocok untuk kelas 10 SMA. 2. Analisis diri sendiri sebagai guru. Ini bagian yang mungkin paling sulit, refleksi diri. Bagaimana gaya komunikasi kita? Apakah kita lebih sering berteriak atau berbicara dengan tenang? Bagaimana respons kita saat merasa stres atau lelah? Apakah kita punya bias tersembunyi terhadap siswa tertentu? Jujurlah pada diri sendiri. Rekam cara Anda mengajar sesekali, lalu tonton kembali. Minta juga masukan dari rekan guru yang Anda percaya. Memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri adalah langkah pertama untuk menjadi manajer kelas yang lebih baik. Mungkin kita perlu belajar teknik relaksasi atau cara berkomunikasi yang lebih asertif. Ketiga, analisis jenis perilaku menyimpang. Tidak semua perilaku nakal itu sama. Kita harus bisa membedakan penyebab di baliknya. Apakah siswa mencari perhatian? Apakah dia menghindari tugas yang terlalu sulit? Apakah dia ingin menunjukkan kekuatan? Atau mungkin ada masalah pribadi di rumah? Menjadi detektif perilaku itu penting. Misalnya, siswa yang terus-menerus mencari perhatian mungkin butuh diberikan tanggung jawab positif, seperti menjadi asisten guru. Siswa yang menghindari tugas karena sulit mungkin butuh bimbingan atau materi yang dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Memberikan hukuman yang sama untuk semua jenis pelanggaran itu tidak efektif. Kita harus mengatasi akar masalahnya, bukan hanya gejalanya. Terakhir, analisis sistem pendukung di sekolah. Manajemen kelas bukanlah perjuangan seorang diri. Bagaimana kebijakan sekolah secara keseluruhan? Apakah ada dukungan dari kepala sekolah, guru bimbingan konseling, atau orang tua? Bangun komunikasi yang baik dengan orang tua, informasikan mereka tidak hanya saat anak berbuat salah, tapi juga saat anak berprestasi. Adakan pertemuan rutin untuk menyamakan persepsi tentang pendidikan anak. Libatkan juga guru BK sebagai mitra untuk menangani kasus-kasus yang lebih kompleks. Sistem yang solid akan membuat pekerjaan Anda jauh lebih ringan. Jadi, sebagai kesimpulan, manajemen kelas adalah sebuah proses dinamis yang berkelanjutan. Dimulai dari persiapan lingkungan fisik dan aturan yang proaktif, dilanjutkan dengan membangun hubungan yang kuat, menyajikan pembelajaran yang menarik, dan menegakkan konsekuensi secara konsisten. Semua itu harus didasari oleh analisis mendalam terhadap siswa, diri sendiri, jenis perilaku, dan sistem pendukung yang ada. Tidak ada formula ajaib yang berlaku untuk semua. Tapi dengan prinsip-prinsip ini, Anda bisa merancang strategi yang paling sesuai untuk menciptakan sebuah ekosistem belajar yang luar biasa di kelas Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Saya harap pembahasan kita kali ini memberikan banyak inspirasi
dan wawasan baru bagi Anda semua. Jangan lupa untuk like video ini. Jika Anda merasa bermanfaat, tinggalkan komentar di bawah tentang strategi manajemen kelas andalan Anda. Dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar dunia pendidikan selanjutnya. Mari terus belajar dan bertumbuh bersama untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.